Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, santriwan, santriwati IPS Darul Ulum, program kitab kelas 11 atau Wusta yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertatap muka, bermuajahah dalam kegiatan kajian online dengan pelajaran kitab tauhid untuk jenjang santri kelas 11 atau jenjang marhalatul wusta. Mudah-mudahan pertemuan kita, kajian untuk hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dengan tujuan thalabul ilmi, untuk senantiasa menambah keilmuan untuk kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semuanya diakui sebagai umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, kelas 11 yang berbahagia, khususnya untuk santri program kitab, untuk jadwal hari ini sesuai yang ada di jadwal, kita akan mengkaji kitab tauhid yang berjudul Kitab Sa'adah fit Tauhidil Ilahi, kitab yang menjelaskan tentang ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya harus kita ketahui bersama. Kitab ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ada di jenjang wusta atau anak-anak yang kelas 11 dengan tujuan menambah keimanan kita, menambah ketauhidan kita, akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih masuk muqaddimah atau awal dari kitab ini. Terlebih dahulu kitab ini disusun oleh Syekh Abdul Rahim Manaf, seorang ulama Nusantara yang berhasil menyusun kitab tauhid dengan 4 jenjang kitab, 4 jenjang runtutan kitab, yang dimana untuk juz awal bernama kitab Mabadi'ut Tauhid, dan untuk yang jenjang yang kedua yaitu Kitab Sa'adah yang akan kita pelajari di sini. Muqaddimah dari seorang muallif. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi kamali tauhidihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi al-muqirrina birisalatihi. Wa ba'du, falamma kharajtu mabadi'ut tauhidi 'anil matba'ati wa nasha'at ja'altu hadha al-kitab as-sa'adah kitaban thaniyan fi at-tab'ah ar-rabi'ah wa naqahtu wa zidtu ma fihi bima huwa yastahsinu hatta yaliqa ay yusamma kitaban thaniyan, wa bidzalika sarat hasilatu amali fi ta'lif tauhidi arba'ata kutubin mutasalsilatin. Intinya muallif dari kitab ini yang pertama yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tersusunnya kitab yang kedua yang diberi nama Kitab Sa'adah. Dan senantiasa wa nas'alullaha an yataqabbalaha biqabulin hasanin, dan senantiasa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kitab ini diberikan kemanfaatan untuk beliau dan khususnya untuk semuanya bagi yang mengkaji kitab ini. Masuk pada halaman keempat, muqaddimatun utawi ikilah muqaddimah. Wa fiha lan iku tetep ing dalam muqaddimah al-bahsani utawi rong pembahasan. Dalam muqaddimah di sini ada dua pembahasan yang disajikan oleh muallif, oleh Syekh Abdul Rahim Manaf. Yang pertama yaitu fil imani wal islami, yang kedua fil aqli wa ahkamihi. Langsung masuk pada pembahasan di sini. Fil imani iku nerangake ing dalam babakan iman. Wal islami lan nerangake babakan Islam. Al imanu utawi kang aran iman, huwa yah iman, at-tasdiqu iku benerake bima kelawan perkara jaa kang teka apa jaa kang teka bihi apa kelawan ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minallahi saking Gusti Allah. Apa yang dinamakan iman yaitu membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harus mentasdikkan atau membenarkan apa-apa segala sesuatunya yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya Rasul sendiri mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah inti dari keimanan. Wa arkanuhu lan utawi pira-pira rukun iman, sitatun iku ana 6. Adapun rukun iman yang sudah kita ketahui bersama ada 6. Yang pertama al-imanu billah, al-imanu suci iku iman percaya billahi kelawan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai wujudnya Allah, mempercayai adanya Allah, mempercayai keesaan Allah. Itu rukun yang pertama. Wal imanu lan percaya bi malaikatihi kelawan pira-pira malaikat Allah. Yang kedua yaitu mempercayai dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Wal imanu lan percaya bi kutubihi kelawan pira-pira kitab Allah. Wal imanu lan percaya bi rusulihi kelawan pira-pira utusan Gusti Allah. Wal imanu lan iman percaya bil yaumil akhir kelawan dinane akhir, kelawan onone dina akhir. Wal imanu lan percaya lan iman bil qadari kelawan qadar, ketentuan saking Allah Subhanahu wa taala. Napa mawon sing pun dados ketentuan, apa saja yang sudah menjadi ketentuan qadar dari Allah, kita harus mempercayainya. Tak ulangi, arkanul iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada adanya hari akhir, dan yang ke-6 yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Itu yang dinamakan iman. Al-Islamu utawi kang aran Islam, huwa ya Islam. Al-khudu'u iku tunduk, wal inqiyadu lan patuh, 5 maring perkara jaa kang teka apa ma bihi kelawan ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dinamakan Islam yaitu tunduk dan patuh, mengerjakan apa-apa yang datang yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah punya iman, sudah percaya akan adanya Allah, malaikat-malaikat, kitab, Rasul, serta adanya hari kiamat, dan yang terakhir adalah qadar, keislaman kita yaitu tunduk dan patuh segala apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua sisi yang tidak bisa dipisahkan antara keimanan dan keislaman.
Wa arkanuhu lan utawi pira-pira rukun Islam khamsatun iku ana 5. Syahadatu an la ilaha illallah, suci iku nyekseni setuhne kelakuan la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan nasan temene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku dadi utusane Gusti Allah. Wa iqamatus sholati lan jumenengake salat, ngelakoni salat, melaksanakan salat. Wa itauz zakati lan paring zakat, aweh zakat. Wa shaum Ramadan lan poso Ramadan. Wa hajjul baiti lan haji ing ana ing Baitullah. Alaman iku ing atase wong istato akang mampu sapa man ilaihi maring Baitullah sabilan apane dalane. Berarti yang dinamakan Islam yaitu tunduk dan patuh dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, menyaksikan keesaan Allah dan Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Dan yang kedua yaitu melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga memberikan zakat. Yang keempat melaksanakan puasa Ramadan. Dan yang kelima yaitu melaksanakan haji bagi orang-orang yang bisa mampu untuk menempuh perjalanan menuju ke Baitullah. Lanjut. Fakullu man utawi saben-saben. Fakullun utawi saben-saben wong. Minal imani saking iman wal islami lan Islam layan faku iku ora bisa den pisah. Layan faku iku ora bisa den pisah anil akhar saking liyane. Antara iman dan Islam merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Fakullu mu'minin utawi saben-saben wong kang mukmin. Muslimun iku ya wong kang diarani muslim. Fakullu mu'minin utawi saben-saben wong mukmin, muslimun iku diarani wong muslim. Wa kullu muslimin lan utawi saben-saben wong kang muslim, mukminun iku wong kang mukmin. Jadi antara iman dan Islam merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika orang itu orang yang beriman, maka pasti tentunya dia adalah seorang muslim. Ketika dia seorang muslim, maka juga tentunya dia harus beriman dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Li'annal musaddiqa lan sak temene wong kang benerake. Li'annal musaddiqa krana sak temene wong kang benerake. Bima kelawan perkara ja akan teko bihi kelawan ma apa sinten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sinten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la buddha mongko ora kena ora ayakuna yen to ana sapa man atau al musaddiq mau khadian iku wong kang tunduk bidzalika kelawan mengkono-mengkono maja abihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal khadi'u lan utawi wong kang tunduk lima maring perkara jaa kang teka bihi kelawan ma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sinten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la buddha mongko ora kena ora anyakuna apa yen to ana sapa man musaddiqon iku benderake bidzalika kelawan mengkono-mengkono majaa. Karena sesungguhnya orang yang
membenarkan, mentasdikkan apa-apa yang datang dari Rasulullah, maka seharusnya dia juga harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunduk dan patuh itu dibuktikan dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah yang tentunya melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bisa tunduk dan patuh, maka secara otomatis dia disebut sebagai orang yang membenarkan dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahumalan utawi karone iman lan Islam yajibani wajib karone alal insani ing atase manungsa. Wayang kidanihim lan bisa nyelamatake apa loro mau him ing insan anil adabi saking seksa wal khadlani lan tegese seksa. Ketika ada iman, ketika ada Islam pada diri seseorang, yang insya Allah nantinya akan bisa menyelamatkan terhadap orang tersebut dari segala macam siksa yang akan ditimpakan kepada orang tersebut, maka ketika ada iman dan Islam otomatis akan terlepas dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti iman dan Islam yang harus tertanam dalam hati setiap manusia. Pembahasan yang kedua fil akli wa ahkamihi. Fil akli ing nerangake ing dalam akal wa ahkamihi lan pira-pira hukume akal. Pada pembahasan muqaddimah yang kedua yaitu tentang akal dan hukum-hukumnya. Apa sih sing arane akal? Apa yang dinamakan akal? Al-aqlu utawi akal huwa ya akal al-wasfu iku persifatan. Alladzi yantazu kang bisa bedakake. Apa alladzi yantazu kang bisa bedakake bihi kelawan akal al-insanu sapa manungsa. Akal yaitu sesuatu persifatan yang bisa di situ menjadikan adanya perbedaan antara manusia dengan seluruh makhluk Allah selain manusia. Min sairil hayawani saking pira-pira sekerine pira-pira hewan. Jadi akal yaitu yang membedakan antara manusia dan hewan. Ketika di situ akalnya tidak ada iman, tidak ada Islam, maka otomatis tidak jauh berbeda dengan hewan. Sayyidina Ali pernah berkata, al-insan hayawanun natiqun. Manusia itu bagaikan hewan yang di situ manusia diberi kelebihan bisa berbicara dan bisa mempunyai akal. Ketika akal tidak ada, maka tidak jauh berbeda dengan keberadaan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Tentunya kita tidak mau jikalau kita disamakan dengan hewan. Maka Allah menganugerahkan kepada kita akal yang sehat, akal yang digunakan untuk bertafakur, untuk mengagungkan, untuk mempercayai, untuk meyakini, untuk mempelajari tentang ilmu tauhid, sehingga di situ muncul keimanan, keislaman yang tertanam pada diri kita, pada hati kita, sehingga akal kita berfungsi dengan baik yang menjadikan kita berbeda dengan seluruh hewan. Itulah akal yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya sebagai umat manusia, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wayasiruna lan padha dadi sapa al insan bihi sebab onone akal. Alal basirati ing atase peningale ati fi dinihim ing dalam agamane insan. Ketika kita punya akal, secara otomatis kita akan mempunyai
peningale ati. Kita akan mempunyai cara pandang terhadap agama yang di situ butuh adanya keimanan, butuh adanya keislaman. Wasyartit taklifi lan onone syarat merdi-merdi. Syarat merdi-merdi itu apa sih? Ketika manusia dianugerahi akal, maka otomatis di situ manusia mempunyai tanggung jawab, mempunyai dibebani tentang syariat-syariat Allah, tanggung jawab untuk melaksanakan apa-apa yang telah dibebankan kepada manusia, baik berupa perintah, larangan, syariat-syariat Islam yang datang dari Rasulullah SAW. Itu namanya taklif, merdi-merdi. Wasyartit taklifi lan syarat merdi-merdi. Wasyartit taklifi lan onone syarat merdi-merdi. Wabihilan kelawan akal ya ta'alaku kang kegantungan apa akal ilmu tauhidi ing ilmu tauhid. Dengan akal itu pula lah yang menghubungkan kita untuk selalu mengetahui ilmu tauhid, ilmu keesaan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diketahui oleh manusia yang dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa membedakan, sehingga bisa mengetahui, mempelajari tentang ilmu tauhid itu sendiri. Wa ahkamuhu lan utawi pira-pira hukum tauhid salah satu iku ana telu. Suci al-wujubu utawi pira-pira kewajiban. Wa huwa lan utawi al-wujub adamu qabulil intifai. Adamu qabulil intifai itu ora onone nrimone ngingkari. Yang namanya kewajiban atau sesuatu hal yang wajib adalah sesuatu yang di situ tidak boleh menerima hal-hal yang di situ tidak boleh kita mengingkari dengan adanya hal yang wajib itu. Tidak bisa diterima sekali pengingkaran terhadap hal-hal yang wajib. Adamu qabulil indifai iku ora onone nrimone ngingkari. Fasyai'u mangka utawi suwiji-wiji alladzi la yuqbalu kang ora bisa nrimo apa al-indifa'u ngingkari yuqalu mangka den ngendikake lahu kedue al-intifa al-wajibu iku yuqalu den ngendikake lahu kedue al-intifa al-wajibu utawi kang aran wajib fil aqli ing dalam akal kaqaulina kaya ucapane kita yang dinamakan wajib yang bisa diterima akal, yaitu seperti ucapan kita al-wahidu utawi siji nisful isnaini iku separone loro. Seperti umpamanya bahwa kita meyakini bahwa satu itu adalah separuh dari dua, ya, maksudnya satu itu adalah bagian dari satu adalah merupakan separuh dari dua bagian itu. Ketika kita punya dua barang, ya, satu itu ya adalah satu bagian dari dua tersebut. Wahadhil makhluqat lan utawi ikilah pira-pira makhluk. Laha kedue makhluqat khaliqun mesti ana khaliq. Khaliqun utawi pencipta. Wahadhil makhluqat lan utawi ikilah pira-pira makhluk laha iku kedue makhlukat khaliqun utawi ana khaliq atau pencipta Allahu rupane Gusti Allah. Ketika ada makhluk pasti ada yang menciptakan, itulah hal yang wajib. Pembahasan yang kedua yaitu mustahil, al-istihalah atau utawi mustahil. Wa huwa adamu qabulis thubuti. Wa huwa utawi mustahil adamu qabulis thubuti iku ora onone nrimone ketetapan. Yang dinamakan mustahil yaitu pasti tidak bisa menerima suatu hal yang pasti. Fasyai'u mongko utawi perkara alladzi la yubalu kang ora bisa nrimo atsubutu apa ketetapan yuqalu mongko den ngendikake lahu kedue mustahil. Al mustahil utawi kang aran mustahil fil aqli ing dalam akal kaqaulina kaya ucapane kita.
Al wahidu utawi siji nisfus salasati iku separone saking telu. Tidak mungkin kita meyakini bahwa satu itu adalah bagian separuhnya dari tiga, tidak mungkin. Semua orang tidak bisa menerima itu. Itulah yang dinamakan mustahil. Ketika semua orang bisa menerima bahwa satu adalah separuh dari dua, semua orang bisa menerima akan hal itu, semua akal bisa menerima hal itu, maka itu yang dinamakan wajib. Ya, adanya makhluk pasti adanya pencipta. Satu pasti bagian dari dua. Tetapi yang dinamakan mustahil yaitu yang tidak bisa diterima oleh akal ketika kita mengucapkan bahwa satu adalah separuh dari tiga. Pasti semua orang tidak akan sepakat akan hal itu. Wahadihil makhluqah selang tawi ikilah pira-pira makhluk laisa ora ana laha iku kedue makhluqat khaliqun utawi pencipta. Begitu pula dengan ketika kita berbicara bahwa sesuatu yang diciptakan tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin. Ya, kita tidak bisa menerima. Ketika kita umpamanya melihat meja, pasti di sini dengan adanya meja ini pasti ada yang membuat atau menciptakan meja. Begitu pula dengan adanya keberadaan makhluk pasti ada yang menciptakan. Hukum yang ketiga yaitu jawaz atau jaiz. Wa huwa al-jawaz utawi kang aran jawaz atau jaiz. Wa huwa utawi jaiz qabulut thubuti wal intifa. Iku nrimone ketetapan wal intifa lan ngingkari. Yang dinamakan jaiz yaitu bisa menerima sesuatu hal yang pasti dan juga tidak. Ya. Fasyai'u mangko utawi perkara alladzi yaqbalu kang bisa nrimo as-thubutu alladzi yaqbalu kang bisa nrimo as-thubuta ing ketetapan wal intifa alan pengingkaran. Yuqalu mangko den ngendikake lahu kedue as-thubut wal intifa atau lahu kedue jawaz al-jaizu utawi wanang fil aqli ing dalam akal. Sedangkan yang dinamakan jaiz adalah sesuatu yang bisa menerima as-subut wal intifa. Contohnya ka majiul matar kaya dene tekone udan godan ing dalem sesuk. Au adamihi utawa ora ana nek udan. Ketika kita mengatakan bahwa besok hujan, bisa jadi besok itu hujan ataupun tidak hujan. Itulah kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala, sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Boleh-boleh saja Allah besok menurunkan hujan, atau boleh-boleh saja Allah di situ tidak akan terjadi hujan untuk besok hari. Itu namanya jaiz. Wa harakatil jarami lan obahe perahu. Au sukunihi utawa antenge perahu. Bisa jadi perahu itu bisa jalan atau tidak, itu kewenangan atau kewenangan ya. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang perlu diketahui tentang hukum tentang tauhid, yaitu wajib, mustahil dan jaiz. Yang perlu kita ketahui bahwa sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil Allah ada 20, sifat jaiz Allah ada 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah boleh-boleh saja mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya, terserah Allah. Itulah sifat jaiz yang melekat pada Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Hak prerogatif Allah untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Untuk menurunkan hujan hari ini ataupun tidak, itu terserah Allah. Itu hak sifat wenang, sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Fal aqlu mangko utawi akal la ya'rifu yakti ngerteni apa akal. Haqaiqal umuri ing pira hak-hake perkara. Wa yuhdalan bisa nuduhake sahibahu ing wong kang duweni akal. Ilal haqi maring perkara kang hak wal hudalan pituduh. Ketika di situ ada akal, secara otomatis dengan akal itu pula lah orang bisa mengetahui sesuatu yang hak, dan dengan akal itu pula lah orang bisa diberi jalan petunjuk untuk menuju barang yang hak, dan
mendapatkan hidayah. Wa yahfaduhu lan bisa ngreksa ing sahib. Dengan akal itu pula lah manusia bisa dijaga minadh-dhalali dari kesesatan, warati lan tegese kesesatan. Qala Allah Ta'ala hikayatun an qaulil fujari, ngendika Allah sinten Gusti Allah Ta'ala hikayatun ana suwijine cerita an qaulil fujari saking pengendikane wong kang padha maksiat, wong kang padha lacut. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Al-Muluk ayat 10. Lau kunna lamun ana sapa kita nasma'u iku ngrungu sapa kita, aw na'qilu utawa duweni akal sapa kita, ma kunna mengko ora ana sapa kita fi ashabis sa'iri iku ing dalem golongane penduduk neraka sa'ir. Dari orang-orang kafir berkata, jikalau kita mau mendengar dan jikalau kita mempunyai akal untuk memahami ayat-ayat Allah, niscaya kita tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Itulah fungsi dari akal yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita manusia untuk mengetahui hakikat-hakikat segala sesuatunya dan yang bisa menunjukkan bagi pemiliknya menuju jalan kebenaran dan hidayah. Mungkin penjelasan untuk kitab Sa'adah baru masuk pada muqaddimah yang di situ ada dua pembahasan, yang pertama fil imani wal Islam dan yang kedua fil akli wa ahkamihi. Terus untuk ilmu tauhid sendiri nanti kita masuk pembahasan selanjutnya tentang fil imani billah, dan masih banyak lagi bab yang harus kita pelajari dalam kitab Sa'adah fit tauhid al-ilahi yang mudah-mudahan menambah keimanan kita, menambah rasa tauhid, mengesahkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semakin hari semakin menebal, yang semakin hari semakin menguat. Mudah-mudahan dengan belajar ini kita tetap diberikan keimanan, keislaman hingga akhir yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.